Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan kerja dimanapun Anda berada. Ya, kali ini saya akan kembali membahas seputar kunyit hitam. Bagaimana masa depan kunyit hitam, bagaimana prospek kunyit hitam ke depan. Ini menurut analisa dan pendapat saya pribadi ya. Jadi jangan dijadikan patokan. Menurut saya kunyit hitam ini masih memiliki prospek yang cukup bagus untuk tahun-tahun mendatang. Kenapa demikian? Karena saya untuk saat ini meyakini bahwa memang manfaat kunyit hitam itu sangat-sangat bagus, sangat besar ya. Banyak bisa digunakan untuk berbagai jenis produk-produk pengobatan, mungkin herbal, suplemen, produk kesehatan maupun produk lainnya, misal kosmetik juga bisa dimanfaatkan. Nah, untuk saat ini kalau kita melihat di bulan Juli harga rimpang kunyit hitam ini masih di harga 1.500.000 sampai 1.500.000. Kemudian untuk harga bibit pun untuk bibit polybag bisa di harga 50 sampai 75.000 per polybag, tergantung isi tunas, tergantung kondisi juga. Jadi menurut saya pribadi, karena ini memang tanaman baru, tanaman dengan manfaat yang sangat luar biasa, seharusnya tanaman ini bisa sangat dimanfaatkan. Dengan catatan kita sudah ada penelitian yang lebih lanjut mengenai kandungan yang bisa dimanfaatkan. Jadi setelah ada penelitian oleh pihak terkait, pihak khusus, ini sangat-sangat bagus, sangat menjanjikan. Untuk saat ini pasar yang menerima rimpang atau umbi dari kunyit hitam ini masih sedikit. Jadi belum ada pabrik-pabrik besar yang sudah mengolah dari kunyit hitam ini. Masih skala UKM ya, masih skala perorangan atau perumahan. Ini produk perorangan. Dan juga di sisi lain belum ada petani yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pabrik. Ya, misalkan secara pabrik pasti untuk kontrak memintanya kontinu ya, tidak mengenal musim. Jadi selama 1 bulan misal 1 ton. Di Indonesia belum ada yang mampu produksi rimpang kunyit hitam ini sebanyak 1 ton per bulan misal. Jadi bulan Januari, Februari dan seterusnya. Dan untuk harga yang jelas seperti hukum supply and demand ya, semakin banyak produknya, semakin banyak kunyit hitam yang ditanam, pasti harganya juga akan turun. Tapi yang jelas harganya masih cukup tinggi, masih cukup bagus, yang pastinya di atas jahe merah. Katakanlah hari ini jahe merah 20.000. Mungkin kalaupun nanti sudah ada kebun-kebun kunyit hitam yang besar, dia mungkin akan bisa bertahan di angka 100.000 per kilo. Masih cukup bagus. Pun kunyit hitam ini cukup mudah untuk ditanam. Di polybag bisa, di pekarangan rumah bisa. Apalagi kalau mau fokus
menanam di kebun ya. Jadi kebun khusus untuk kunyit hitam. Jadi menurut saya jika rekan-rekan masih ingin menanam masih bagus, cuma diingatkan lagi ya, dibuat catatan, kita harus meminimalisir biaya untuk produksi bibit. Jadi untuk awalan kita bisa menggunakan sistem kerjasama, misal kerjasama dengan petani lain atau perusahaan perorangan yang bisa memproduksi hasil dari kunyit hitam ini. Jadi produk turunannya apa? Misal kita kerjasama dengan produsen suplemen atau jamu yang masih skala UKM. Nah, itu bisa digunakan, jadi masih bagus. Kalau untuk skala industri, saya rasa untuk tahun ini masih belum bisa. Mungkin jika sudah ada permintaan dari pabrik, kemungkinan tahun depan sudah bisa mulai menanam kunyit hitam dengan skala yang besar. Di tempat saya seperti di tempat saya ini belum ada petani yang fokus untuk kunyit hitam ya. Jadi ini menanam palingan cuma kita menjual bibitnya saja. Kita produksi bibit, bukan untuk produksi umbi. Umbi pun nanti rimpangnya juga untuk bibit lagi, bukan masuk industri. Jadi untuk kalau mau budidaya kunyit hitam, sementara kita bisa fokus untuk produksi bibit kunyit hitam dari bibit polybag tunas atau bibit rimpang. Sementara kalau skalanya masih kecil, kita bisa memanfaatkan itu. Karena di daerah saya sendiri pun yang sudah mengenal kunyit hitam itu baru beberapa persen, belum ada 10% di daerah saya. Paling taunya temu ireng, bukan kunyit hitam. Jadi menurut saya tanaman ini masih layak untuk diperbanyak, masih layak untuk dibudidayakan. Selain manfaatnya juga luar biasa, tanaman ini juga memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Menanam itu sebenarnya tidak ada ruginya, asal kita mengetahui manajemen yang baik, tidak asal-asalan. Jangan tergiur harga murah, harga tinggi, lagi viral atau bagaimana. Kalau kita suka menanam ya menanam saja, untuk hasil nanti pasti akan mengikuti. Yang jelas seperti itu. Walaupun harganya kemungkinan tahun depan akan turun, tapi masih cukup bagus menurut saya. Nanti saya akan buatkan catatan kalkulasi untuk lahan 1 hektar, misal kita butuh modal biaya berapa nanti dan hasilnya berapa, kita jual kemana. Oke, mungkin cukup dari saya segitu dulu. Next, tunggu saja video selanjutnya untuk penghitungan biaya menanam kunyit hitam untuk skala industri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.